Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali melalui saluran ini insyaallah sebagaimana biasa. Pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang Al-Kabair, yang mana pada pagi ini kita akan melanjutkan pada kabirah yang ke-46, Al-Kabiratu as-sadisatu wal arba'un, dosa besar yang ke-46 yang akan kita bahas pada hari ini adalah tasdiqul kahin wal munajjim, membenarkan al-kahin, yaitu orang-orang yang melakukan praktek perdukunan, dan al-munajjim, yaitu orang-orang yang meramal, tukang ramal, ahli nujum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa perkara gaib itu merupakan sesuatu yang dirahasiakan olehnya dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh mengaku mengetahui perkara-perkara gaib kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kepadanya perkara tersebut, yaitu para nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada mereka tentang hal tersebut. Adapun selain itu, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengklaim bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, A'limul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Surat Al-Jin ayat 26 sampai 27, yang artinya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara gaib itu atau tentang perkara-perkara gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridainya. Kecuali kepada Rasul yang diridainya. Ibnul Jauzi mengatakan, yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tiada sekutu baginya dalam kerajaannya. Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang perkara gaib itu, dan tidak mengajarkannya kepada seorang manusia pun kecuali kepada Rasul yang diridainya. Sebab tanda-tanda kebenaran seorang Rasul adalah, salah satu tanda kebenaran seorang Rasul adalah pemberitahuannya tentang perkara-perkara gaib. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan hal-hal mengklaim bahwa bintang-bintang itu menunjukkan hal-hal yang gaib, maka ia telah kufur
kepada ajaran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat para dukun dan tukang ramal ini, mereka mengklaim bahwasanya mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Mereka mengklaim mengetahui barang-barang yang hilang. Ya, mereka mengklaim mengetahui orang yang hilang misalnya, atau meramal nasib, ya, meramal nasib yang akan datang. Ya, sehingga banyak orang-orang yang datang kepada mereka untuk meramal nasib. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang di dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa datang kepada tukang ramal atau dukun kemudian membenarkan apa-apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih. Nah, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan siapa saja yang mendatangi, ya, yang mendatangi tukang ramal atau mendatangi dukun, kemudian dia benarkan apa-apa yang dikatakan oleh tukang ramal itu dan apa-apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka ia telah kufur, ia telah terlepas dari ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadis, ya, dari Zaid bin Khalid Al-Jahani yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh berjamaah bersama-sama kami, sedangkan langit masih menyisakan hujan yang turun semalaman. Setelah selesai, beliau menghadapkan wajah kepada hadirin, kepada jemaah, seraya berkata, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala bin naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Nabi mengatakan kepada para hadirin, pada jemaah, "Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Maka Nabi SAW melanjutkan, Allah berkata, "Pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang mukmin kepadaku dan ada yang kafir. Hambaku yang berkata, hujan turun kepada kami berkat kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka ia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Sedangkan orang yang berkata, hujan turun kepada kita karena pengaruh bintang ini dan bintang itu, karena bintang ini dan bintang itu, maka ia adalah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang." Para ulama mengatakan apabila seorang muslim misalnya berkata hujan turun karena bintang ini dan bintang itu, dengan maksud bahwa bintang-bintang itulah yang mengadakan dan pelaku timbulnya hujan itu, turunnya hujan itu, maka ia menjadi kafir tanpa diragukan lagi. Namun apabila ia mengatakan ya hal itu dengan maksud bahwa itu hanyalah sebagai tanda-tandanya dan hujan akan turun dengan adanya tanda-tanda tersebut, sedangkan turunnya hujan tersebut adalah dari Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakannya, maka ia tidak menjadi kafir. Ya. Nah, para ulama berselisih pendapat dalam hal makruhnya. Apakah perkataan seperti itu dimakruhkan atau tidak? Pendapat yang lebih rajih adalah hal itu dimakruhkan, sebab itu merupakan perkataan orang-orang kafir. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan dengan redaksi yang lain pula,
Nabi mengatakan, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa datang kepada tukang ramal dan ia mempercayainya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut ya para dukun ini ya di dalam Al-Qur'an ya dengan sebutan al-jibti wat taghut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada al-jibt dan percaya kepada at-taghut. Itu mereka percaya kepada ya tukang-tukang ramal yang mengklaim mengetahui perkara gaib, yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, ya, ketika ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inni hadisu ahdin bil Islam. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang baru masuk Islam. Inni hadisu ahdin bi jahiliyah. Sesungguhnya aku baru saja meninggalkan agama jahiliyah. Wa qad ja'allahu bil Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kami dengan membawa Islam. Yaitu Muawiyah bin Hakam as-Sulami baru masuk Islam. Kemudian beliau mengatakan, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Dan sesungguhnya beberapa orang di antara kami masih ada yang mendatangi dukun. Ya. Jadi Muawiyah mengatakan kepada Rasulullah, ya, terjadi dialog antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja masuk Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dinul Islam kepada kami. Sesungguhnya di antara kami masih ada yang mendatangi dukun. Maka beliau menjawab, la ta'tihim. Jangan kamu datangi dukun. Ya, jangan kamu mendatangi dukun. La ta'tihim. Fala ta'tihim. Jangan kamu mendatangi dukun. Nah, jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, dan juga ini merupakan larangan kepada siapa saja ya dari umatnya untuk tidak mendatangi dukun tersebut. Ya, nah demikian, yaitu orang-orang yang melakukan praktek perdukunan. Nah, di dalam riwayat yang lainnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalij ad-darajatil ula man takahhana aw istaqsama aw raja'a min safarin tatayyuran. Nabi SAW mengatakan, tidak akan mencapai derajat yang tinggi siapa saja yang melakukan praktek perdukunan, siapa saja yang mengundi nasib dengan anak panah, ya, dan orang-orang yang menangguhkan safarnya, orang-orang yang menangguhkan ya kepergiannya karena bertatayur, ya, yang kembali dari safarnya itu tidak jadi bersafar karena bertatayur, ya, karena bertatayur. Nah, jadi salah satu di antara perkara yang akan merendahkan ya derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu dosa besar adalah orang-orang yang melakukan praktek perdukunan. Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah mengatakan, menjelaskan bahwa al-kahin itu adalah orang yang meramal apa yang bakal terjadi. Itu orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, mengaku menguasai ilmu gaib. Nah, dahulu di kalangan bangsa Arab terdapat dukun-dukun ya yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ada yang mengaku menguasai pemimpin jin. Ya, ada pula yang mengaku memiliki pembisik. Ya, pembisik itu jin-jin yang menyampaikan berita-berita kepadanya.
Di antara mereka ada yang mengaku dapat mengetahui banyak hal melalui kepintaran yang dimilikinya. Maka kalau di sini mereka disebut orang pintar. Ya, nah demikian. Nah itu semua masuk dalam kategori kahin. Dan arraf, ya, adalah orang yang mengaku mengetahui banyak perkara yang menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang-barang curian, tempat barang curian atau barang hilang. Ya, dengan isyarat-isyarat ataupun tanda-tanda, ia mengklaim mengetahui di mana tempat barang curian atau tempat barang yang hilang, ya, atau orang yang hilang misalnya. Misalnya ada wanita yang berzina, lalu orang-orang bertanya kepadanya, siapakah yang berzina dengannya? Lalu ia memberitahu mereka. Nah ini disebut juga arraf, ya, dan beberapa perkara sejenisnya. Nah di antara mereka ada yang menyebut ini adalah ahli nujum, ya, atau dukun. Yang menyebut ahli nujum itu dengan sebutan dukun. Nah demikian ikhwan fillah, ya. Jadi ini termasuk perkara yang diharamkan adalah ya meramal, ya, baik itu dengan melempar kerikil, ya, dengan menggunakan kerikil, atau dengan ilmu astrologi, ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya, bintang-bintang itu, lalu meramal nasib-nasib manusia, bagaimana hokinya, bagaimana sialnya, dan seterusnya. Ilmu ramal dengan melihat garis tangan, ya, meramal dengan garis-garis, atau meramal dengan melihat air dalam mangkuk atau gelas atau sejenisnya, atau melihat bola kaca. Ya, semua itu termasuk jenis praktek perdukunan yang diharamkan di dalam Islam. Nah, ancaman dan hukuman yang dijatuhkan itu berbeda-beda. Ya, di dalam hadis yang kita bacakan tadi ada 2 hadis dengan redaksi yang berbeda. Ya, ada yang tidak diterima sholatnya dan ada yang dihukumi kafir. Ya, orang-orang yang mendatangi dukun ini, ya, ada diberi ancaman dan hukuman yang berbeda-beda. Ada yang tidak diterima sholatnya dan ada yang dihukumi kafir atau terlepas dari dinul Islam. Nah, semua itu menurut kita katakan perincian berikut ini. Jika ia mendatangi dukun tanpa membenarkan ucapannya, maka hukumannya adalah tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Yaitu orang yang mendatangi dukun, tapi dia nggak percaya, dia tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu. Ya. Nah ini hukumannya adalah ia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Namun jika ia membenarkan perkataan dukun itu, maka ia telah terlepas dari agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan bertemu antara keimanan dengan membenarkan ucapan dukun. Ya, tidak akan bertemu antara keimanan kepada Allah dengan membenarkan perkataan dukun tadi. Nah demikian para pendengar yang berbahagia. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menukil ucapan Al-Khattabi. Ia mengatakan para dukun adalah orang-orang yang memiliki otak yang tajam, ya, hati yang jahat, dan tabiat yang keras. Syaitan senang berteman dengan mereka karena memiliki kesamaan dalam perkara-perkara tersebut. Dan syaitan suka membantu mereka dengan sedaya upayanya. Nah, pada pada masa jahiliyah dahulu, para tukang ramal ini atau para dukun ini banyak tersebar di kalangan bangsa Arab. Terlebih lagi karena terputusnya ajaran Nabi di tengah mereka. Ya, masa-masa jahiliyah, ya, masa-masa fatrah, terputusnya pengiriman Nabi kepada mereka. Terputusnya ajaran Nabi di tengah mereka. Ada beberapa bentuk perdukunan atau jenis-jenis perdukunan yang kita katakan marak di tengah-tengah mereka pada masa itu. Dan juga sampai sekarang, ya, sisa-sisa jahiliyah ini ya masih banyak kita temukan di tengah-tengah umat. Yang pertama adalah ya berita-berita yang diterima jin, ya, berita-berita yang diterima dari jin. Nah, jin-jin itu naik ke langit dan saling bertindihan satu sama lain hingga mencapai ke langit yang paling atas. Di situ mereka dapat mendengarkan ya wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang paling atas menyampaikan kepada yang di bawah. Begitu seterusnya sampai ke telinga dukun. Lalu dukun itu menambah-nambahinya.
Nah, setelah datang Islam dan Al-Quran diturunkan, langit-langit pun dijaga. Ya, dijaga dari penyusupan setan-setan ini. Maka disiagakanlah panah-panah, yaitu bola-bola api untuk menjaganya. Lalu berita-berita langit yang mereka curi itu baru bisa disampaikan oleh setan yang di atas kepada setan yang di bawah, selama mereka tidak terkena panah api tersebut. Nah, itulah yang disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Surat Shafat ayat 10. Akan tetapi barang siapa di antara setan-setan itu yang mencuri-curi pembicaraan langit, maka ia dikejar oleh suluh api, bola api yang cemerlang atau terang benderang itu. Nah, berita-berita yang disampaikan para dukun sebelum datangnya Islam banyak sekali yang sesuai dengan kenyataan. Ya, sebelum datangnya Islam, berita-berita yang disampaikan oleh para dukun itu banyak yang sesuai dengan kenyataan. Adapun setelah Islam turun, setelah Al-Quran diturunkan, maka sangat jarang sekali, bahkan hampir-hampir tidak ada yang sesuai dengan kenyataan. Nah, demikian, karena langit telah dijaga oleh bola-bola api yang siap menyambar para jin ataupun para setan-setan yang menyusup ingin mencuri berita-berita dari langit. Nah, ini pada masa jahiliyah dahulu itu banyak dilakukan praktek-praktek seperti ini, sehingga manusia mempercayainya. Apalagi pada waktu itu Islam belum diturunkan, dan kebanyakan yang dikatakan oleh dukun-dukun itu ternyata sesuai dengan kenyataan. Maka bertambah kuatlah keyakinan manusia pada saat itu kepada dukun-dukun ini. Yang kedua, berita-berita gaib yang disampaikan jin kepada orang yang loyal dan tunduk kepadanya, yaitu berita-berita yang biasanya tidak diketahui oleh manusia, atau berita-berita yang hanya bisa diketahui setelah disaksikan dari dekat. Nah, jin-jin itu datang kepada orang-orang yang tunduk kepadanya, ya para pengikutnya, ya dengan kadang-kadang mereka membuat syarat-syarat tertentu, ya agar menguji loyalitas ya siapa-siapa saja di antara makhluk itu ataupun manusia itu yang loyal dan tunduk kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berita yang disampaikan berdasarkan perakiraan atau dugaan dan persangkaan. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala mengaruniai sebagian orang ya kemampuan dalam hal ini. Namun kebanyakan dugaan tersebut adalah bohong belaka, yaitu dengan kekuatan pikirannya dia berusaha untuk meramal sesuatu. Ya, nah ada sebagian orang yang diberi kemampuan seperti ini. Namun kebanyakan ya dugaan-dugaan tersebut hanyalah bohong. Jadi kita tidak boleh mempercayai dugaan-dugaan tersebut. Demikian. Kemudian keempat, berita-berita yang disampaikan merupakan hasil dari percobaan dan kebiasaan. Biasanya berita itu berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, nah bentuk seperti ini hampir sama seperti sihir. Ya, sebahagian orang menggunakan ilmu ramal ya, seperti misalnya az-zajar. Ya, zajar itu adalah ini disebut juga iyafah, yaitu meramal alamat baik atau nasib dengan meramal nasib ataupun ya meramal masa depan dengan menerbangkan burung. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan, ini berarti alamat baik. Dan apabila terbang ke kiri berarti alamat buruk. Nah, ini disebut zajar toir. Nah, ini termasuk juga ya kita katakan ya salah satu bentuk praktek perdukunan. Ya, nah demikian. Mungkin bisa jadi ya pengalaman menunjukkan kalau terbang ke kanan dia akan mendapatkan kebaikan, kalau terbang ke kiri mendapatkan keburukan. Namun kita tidak boleh mempercayai hal-hal seperti ini. Nah, kemudian juga torok. Torok adalah meramal dengan membuat garis-garis di atas tanah, yaitu dengan membuat garis-garis yang banyak secara acak lalu dihapus. Ya, dua garis. Apabila yang tersisa 2 garis, tandanya akan sukses. Tetapi bila yang tinggal hanya 1, maka itu pertanda akan bernasib sial. Nah, ini termasuk di dalam kategori ilmu ramal. Ya, nah demikian. Termasuk juga adalah ya meramal dengan melihat garis tangan,
kartu, ya, melihat kartu, atau melihat melalui air dalam mangkuk dan sejenisnya. Ya, termasuk juga sekarang ini, ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, sebagian orang bahkan percaya dengan binatang. Misalnya dengan gurita, misalnya dia mempercayai ya masa depan atau apa yang akan terjadi. Ya, seperti yang ya kita saksikan ya baru lalu, bagaimana orang-orang begitu percaya dengan seekor gurita untuk meramal hasil sebuah pertandingan. Nah, ini termasuk salah satu bentuk-bentuk perdukunan sebenarnya. Yang lucunya, orang-orang yang dikatakan atau mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang intelektual, mereka adalah kaum intelektual, yang mempercayai hal-hal yang konyol seperti ini. Ya, nah ini termasuk ya, dalam kategori ya kita katakan perdukunan yang diharamkan di dalam Islam. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia beberapa bentuk-bentuk perdukunan yang terjadi pada masa jahiliyah dulu, dan yaitu kita lihat juga sekarang ini pada saat ini atau pada hari ini ya, praktek-praktek seperti itu. Bahkan ya kita lihat juga ada alat-alat peramal itu bahkan di pusat-pusat perbelanjaan itu diletakkan ya mesin untuk meramal. Nah, ada sebagian orang yang ya kita katakan mencoba-coba lalu melakukan kita katakan ramalan tersebut, mempercayai ramalan tersebut. Nah, ini termasuk hal yang dilarang di dalam Islam. Ya, dan demikian juga meramal nasib dengan melihat garis-garis tangan. Ya, meramal melihat garis tangan untuk melihat jodoh. Ya, kemudian mencari jodoh dengan melihat ya percaya kepada ilmu astrologi. Ya, kalau bintangnya ini nggak cocok dengan ini, akhirnya ya walaupun itu adalah seorang wanita yang soleha, dia tolak karena menurut ilmu astrologi ini akan buruk nasib perkawinannya dan jenisnya. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah, dan itu termasuk ya salah satu bentuk praktek perdukunan, ya, praktek perdukunan yang dilarang di dalam Islam. Nah, demikian ya. Nah, termasuk juga bertanya kepada dukun atau orang pintar lah ya, atau ya sesepuh ya tentang hari baik, bulan baik ya, atau tahun baik untuk menentukan hari pernikahan. Nah, ini termasuk praktek perdukunan ya yang dilarang di dalam Islam. Ya, Islam tidak membenarkan cara-cara seperti ini. Ya, demikian ya. Nah, tidak ada ya kita katakan hari yang buruk ya di dalam Islam. Nah, demikian ya. Karena itu kita dilarang untuk mencela masa. La tasubbud dahar fa innallaha wad-dahar. Ya, janganlah kamu mencela dan mencaci masa. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memperjalankan masa itu. Jadi kita tidak boleh mempercayai hal-hal semacam ini. Nah, ini bulan buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la safar. Tidak ada safar, yaitu tidak ada keyakinan sial tentang bulan Safar. Nah, sebagian orang pada masa jahiliyah dulu berkeyakinan bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Nah, kalau sudah datang bulan Safar, maka tidak ada yang melangsungkan pernikahan, tidak ada yang melangsungkan mengadakan perjalanan ataupun mengadakan hajatan dan sejenisnya. Nah, sebagian orang datang kepada tukang ramal ataupun kepada dukun, lalu bertanya kepada mereka tentang hari baik, bulan baiknya. Nah, ini termasuk hal-hal yang dilarang ya. Ini termasuk praktek perdukunan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang sebab berita-berita yang disampaikan oleh para dukun itu ada kalanya benar. Ya, tujuannya adalah agar orang tidak tertipu dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya supaya orang-orang tidak tertipu dengan para dukun itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun anil kuhan. Ya, orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang al-kuhan, itu tentang berita-berita yang disampaikan oleh para dukun. Maka beliau menjawab, laisa bisyai'in. Berita-berita itu bohong belaka. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, innahum yuhaddisuna ahyanan bisyai'in fayakunu haqqan.
Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya berita-berita yang mereka sampaikan itu terkadang sesuai dengan kenyataan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimah minal haqqi yakhtafuha minal jinni fayukirruha fi udhuni waliyhi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah. Rasulullah mengatakan itu kebenaran yang dicuri oleh jin, lalu dibisikkannya, ya, dibisikkannya itu disampaikan dan dibisikkan kepada pengikut-pengikutnya, ya, ke telinga pengikutnya. Lalu ia mencampur adukkannya dengan 100 kebohongan. Fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah. Ya, dia campur adukkan, ya, berita itu dengan 100 kebohongan. Nah, jadi ya, ini menjelaskan kepada kita ada kalanya yang disampaikan itu ternyata benar. Ya, maka kita tidak boleh tertipu, terpedaya. Karena siapa saja ya bisa saja seperti itu. Ya, meramal-ramal, menduga-duga, ya ternyata benar. Apakah itu dia dikatakan memiliki, ya, kita katakan kelebihan, memiliki, ya, indera keenam dan sejenisnya? Tidak. Itu adalah satu kebetulan, dan apa yang dilakukan oleh dukun itu hakikatnya adalah mereka, ya, berkawan dengan syaitan. Mereka memiliki pembisik-pembisik sebagaimana yang disebutkan, ya, tadi. Salah satu jenis perdukunan yang ada pada masa jahiliyah dahulu adalah sebagian orang yang mengaku memiliki pembisik yang membisikkan kepadanya berita-berita gaib ini untuk, ya, meramal perkara-perkara gaib, untuk mencari barang yang hilang dan sejenisnya. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi intinya, ikhwani fiddin, ya, kita tidak boleh mempercayai, ya, tukang dukun, para dukun ini dan tukang ramal ini, ataupun siapa saja. Walaupun, ya, kita katakan yang meramal itu adalah mesin, misalnya mesin peramal. Ya, sebagaimana yang kita dapati, ya, di beberapa tempat itu ada mesin beramal. Nah, itu juga tidak boleh, walaupun itu sebuah mesin, ya, ataupun benda-benda, ya, benda-benda, ya, yang yang digunakan untuk meramal, yang mana tidak ada tukang ramalnya, tidak ada dukunnya, kita sendiri yang memainkan benda itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Itu lebih parah lagi, kita telah, ya, secara langsung melakukan praktek perdukunan tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah, ya. Jadi kita tidak boleh mendatangi para tukang dukun dan para ramal ini, karena ancamannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kita selama 40 hari, ya, yaitu tidak berpahala, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kewajiban salat itu telah gugur. Ya, dan yang kedua, apabila kita mempercayai, membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, berarti kita telah kufur, ya, telah terlepas dari ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah, ya, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, ya. Dan juga, ya, mempelajari ilmu perdukunan juga dilarang. Ya, mempelajari ilmu perdukunan juga dilarang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa, ya, man iktabasa ilman minan nujum, ya, iktabasa syu'batan minas sihr, zada mazad. Barang siapa mempelajari satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu nujum, maka ia telah mempelajari satu cabang ilmu sihir, dan itu bertambah dengan bertambahnya apa yang dipelajarinya. Semakin banyak yang dipelajarinya, maka semakin banyak pula ilmu perdukunan atau ilmu sihir yang dimilikinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu termasuk salah satu cabang sihir yang dilarang, dan sihir itu adalah salah satu perkara yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, dapat membatalkan syahadat la ilaha illallahnya. Nah, demikian ikhwan fillah, ya. Jadi hendaknya kita berhati-hati, ya, dengan bentuk-bentuk berdukunan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan seperti yang kita sebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, yang dari dalam surat An-Nisa ayat 51, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kamu lihat, memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka justru percaya kepada Al-Jibti dan At-Taghut. Dalam riwayat dari Qabisah bin Abil Mukhariq,
Ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-iyafatu wat-tiratu wat-tarku minal jibti. Ya, al-iyafah, ya, iyafah di sini adalah meramal nasib dengan membuat garis-garis di tanah. At-tirah adalah meramal nasib dengan gerak-gerik burung. Dan at-tarq adalah menggertak burung supaya terbang, kemudian dilihat. Jika terbang ke arah kanan maka pertanda baik, jika terbang ke arah kiri itu pertanda buruk. Itu semua termasuk, ya, al-jibti, itu termasuk perbuatan sihir. Namun ya di sini ada masalah, didaifkan oleh sanadnya oleh Syarabani di dalam Dhaif Abu Daud. Tapi di dalam tafsir itu disebutkan bahwa tafsiran dari al-jibti dan at-taghut salah satunya adalah para dukun dan tukang sihir. Ya, silakan lihat di tafsir, ya, ayat tersebut. Nah, demikian. Jadi ini adalah satu perkara yang dikecam atau dicela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam satu penukilan dari beliau, al-kahin sahirun was-sahiru kafirun. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan al-kahinu sahirun was-sahiru kafirun. Beliau mengatakan dukun itu adalah tukang sihir, dan tukang sihir itu adalah orang yang kufur, orang yang ingkar, ya, kepada ajaran, ya, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Jadi kita tidak boleh melakukan praktek perdukunan. Baik kita itu menjadi dukunnya atau kita melakukan praktek perdukunan itu. Misalnya kita memainkan alat untuk meramal misalnya. Nah, itu kita telah melakukan satu praktek perdukunan walaupun kita bukan dukun. Nah, kita telah melakukan praktek perdukunan. Yang kedua, kita dilarang mendatangi dukun. Nah, mendatangi dukun ini ada dua kemungkinan. Datang saja, ingin tahu saja, ya. Yang kedua, datang dan mempercayainya. Kalau datang saja, itu sudah kena ancaman tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Nah, kalau kita datang dan mempercayainya, maka kita telah terlepas dari ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama saja mendatangi dan didatangi, mengundang dukun datang ke rumah kita. Ya, mengundang dukun datang ke rumah kita, sama saja mendatangi dan didatangi. Dan disebutkan man ata, mendatangi, karena biasanya memang didatangi, bukan, ya, dukun itu biasanya didatangi, bukan mendatangi. Nah, jadi sama saja hukumnya sebenarnya antara mendatangi dukun ataupun didatangi dukun. Ya, kita undang dia, ya, kita kita panggil dia ke rumah untuk meramal nasib kita atau untuk untuk melakukan praktek perdukunan, itu sama saja. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga adalah mempelajari ilmu perdukunan dan mengajarkannya. Nah, ini juga diharamkan dan termasuk dosa-dosa besar. Nah, ketiga perkara itu semua termasuk perkara dosa besar yang diharamkan, ya, oleh Islam. Ya, melakukan praktek perdukunan, menjadi dukun tentunya, melakukan praktek perdukunan, mendatangi dukun ataupun mengundangnya dan membenarkan perkataannya, ya, kemudian mempelajari dan mengajarkan ilmu perdukunan atau ilmu perdukunan tersebut. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa dukun itu adalah tukang sihir, dan tukang sihir itu adalah orang yang kufur kepada Islam ataupun kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga tauhid kita. Jangan sampai itu terkotori dengan praktek-praktek perdukunan seperti ini, ya. Nah, demikian. Dan jangan juga kita sampai jatuh kepada perkara-perkara yang itu termasuk ilmu nujum, ya, ya, seperti mempercayai ilmu astrologi, ya, bintang-bintang itu yang ini marak di kalangan para muda-mudi, ya, ataupun bahkan orang-orang dewasa, yaitu percaya kepada ilmu astrologi, ya, bintang-bintang itu. Nah, kemudian melakukan sesuatu berdasarkan bintang-bintang itu, meramal nasib dengan bintang-bintang itu. Nah, ini termasuk perkara yang diharamkan
oleh Islam, ya. Jadi hendaknya kita sungguh-sungguh untuk menjaga akidah kita, menjaga kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita. Janganlah itu terlepas walaupun sekejap mata, karena itu merupakan tugas kita di muka bumi ini, yaitu kita tetap berada di atas persaksian kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna, yaitu kita tetap menjaga persaksian la ilaha illallah yang telah kita nyatakan itu di hadapan Allah sebelum kita hadir di dunia, dan kita jaga terus sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan alam kubur nanti, pertanyaan ya malaikat mungkar dan nakir, ya man rabbuka, ya kita dapat menjawabnya dengan baik. Demikian juga kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak di padang mahsyar, Mada kuntum ta'budun, apa yang dahulu kamu sembah. Kita dapat menjawabnya dengan kalimat la ilaha illallah yang kita amalkan, kita jaga sepanjang hidup kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jagalah itu dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Di antaranya adalah ya ilmu perdukunan ini dan ya ilmu ramal ataupun ilmu nujum yang bisa merusak ya kalimat tauhid yang ada di dalam hati kita. Nah, sebagaimana kita katakan, jadi tidak akan bertemu antara dua hal, yaitu antara kita katakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan antara membenarkan ucapan dukun. Tidak akan bertemu antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai ataupun membenarkan ya perkataan para dukun dan tukang ramal. Ya seperti yang disampaikan tadi dalam hadis Rasulullah ya tentang orang-orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ia telah kufur kepada Allah dan percaya kepada bintang-bintang tersebut. Demikianlah ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia. Ya mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita, dan kita benar-benar ya menjadi hamba yang bisa menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu berada di atas agama Islam, berada di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, demikianlah ikhwani fiddin azani Allah jami'an. Dan untuk selanjutnya kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan, barakallahu fiik Pak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah dari pembahasan Al-Kabair, yaitu dosa besar ilmu perdukunan. Dan selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Tias di Karawang. Ibu Tias di Karawang, silahkan. Iya. Gini Pak Ustadz, saya kan suka iseng gitu ya. Kalau ada yang orang hamil gitu, saya suka gini. Oh, ini kayaknya perutnya agak lebar gitu. Kayaknya kalau agak lebar itu biasanya perempuan gitu kan. Oh iya, suka sakit sebelah sini. Oh iya, kayaknya perempuan nih gitu. Atau sebaliknya kalau perutnya agak lonjong, ini laki-laki gitu. Nah, itu termasuk itu enggak? Tapi saya bukannya serius, cuma main-main gitu aja Pak Ustadz. Baik, ya, itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa di antara beberapa jenis perdukunan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu adalah yang keempat, adalah yaitu berita-berita yang disampaikan ataupun ramalan-ramalan yang disampaikan melalui hasil dari percobaan dan kebiasaan. Ya, hasil dari apa? Percobaan dan kebiasaan, pengalaman. Biasanya berita itu disampaikan ataupun biasanya berita itu berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Wah, kalau begini ini nanti begini, ya. Nah, kalau nanti ya misalnya tadi ya. Wah, ini kalau kayaknya
perutnya lebar ini laki-laki. Nah, ini tidak, itu kan ya, kita katakan rajman bil ghaib. Ya, menerka-nerka perkara gaib. Ya, itu tidak dibolehkan sebenarnya ya. Jadi berita-berita yang disampaikan merupakan hasil percobaan dan kebiasaan, itu salah satu bentuk ya kita katakan praktek perdukunan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Nah, demikian. Dan bentuk seperti ini itu hampir sama seperti ya sihir. Hampir sama seperti sihir ya. Sebagian orang ya kita katakan melakukan hal-hal tersebut yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Ya, enggak perlu kita menerka-nerka ataupun meramal-ramal seperti itu. Nah, lebih baik lagi kita doakan. Nah, itu lebih baik daripada ya itu adalah kadang-kadang lisan itu ya. Ya, kita mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat sebenarnya. Lebih bermanfaat lagi kalau kita doakan saja daripada meramal-ramal seperti itu. Ya, hingga kadang-kadang dipercayai pula oleh si ibu yang mengandung itu, oh benar ya, ini laki-laki. Nah, begitu lahir ternyata perempuan. Nah, kecewa dia kan begitu ya. Kecewa dia, bahkan mungkin dia sudah beli baju untuk bayi laki-laki. Nah, karena tadi ucapan kita tadi. Wah, ini fulana berdasarkan pengalaman, kalau buncitnya besar ini berarti laki-laki ini. Dan dia memang berharap laki-laki kan begitu. Dia percaya itu. Wah iya katanya. Lalu ya karena berdasarkan ramalan kita itu tadi, dia pun beli popok beli baju bayi laki-laki dan lain sebagainya kan begitu ya. Ketika lahir ternyata perempuan pula. Maka dia bisa saja dia menggerutu kan begitu ya. Dan sebagainya. Nah, hal-hal yang negatif akan muncul. Jadi lebih baik ini ya kita doakan. Ya, kita mendoakan saudara kita. Saling mendoakan itu adalah satu adab yang diajarkan oleh Islam. Kita bertemu saling mendoakan. Saudara kita bersin, kita doakan. Lalu dia balas dengan doa pula, kan begitu ya. Nah, dua orang muslim bertemu saling mendoakan. Nah, demikian. Ya, jadi kalau kita lihat, ya kita jenguk ya, saudara kita yang sedang hamil misalnya, ya daripada mengucapkan perkara-perkara yang dilarang seperti itu atau bisa menimbulkan akibat yang buruk, mudarat yang besar, lebih bagus kita mendoakannya. Ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh atau yang solehah, kan begitu ya, berbakti kepada dua orang tuanya, berguna bagi Islam dan kaum muslimin dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz, dan demikian untuk Ibu Tias di Karawang. Dan selanjutnya untuk telepon kedua silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah di Jakarta nih. Ya, silahkan langsung ke inti pertanyaan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya kan ya nggak cuma satu nih kenal, maksudnya ya kawan atau kenalan gitu, nggak ada kepentingan dengan orang-orang yang ya mungkin dikatakan dukun. Tapi terus yang saya mau tanyakan itu bagaimana tuh bermuamalah ya. Ya intinya memang itu saya takut gitu kan. Bermuamalahnya itu kalau seandainya memang keluar dari kata-kata orang-orang yang saya kenal itu bagaimana caranya gitu, apa dimasukkan ke hati atau tidak gitu kan untuk menghindari terkena hukum ini. Nah terus kan pernah saya tuh menghadapinya begini Ustaz, terhadap tiaroh itu bahwa saya boleh nggak nih, pertanyaannya boleh nggak saya menghadapinya dengan mengatakan dan mengatakan dengan lisan dan hati itu bahwa hidup ini terserah Allah gitu loh Ustaz. Jadi istilahnya kalau misalnya ada orang yang mungkin menanggapi ini, saya cuma bilang udah terserah Allah aja gitu. Itu boleh nggak kata-kata seperti itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama adalah berteman dengan dukun. Nah, tidak boleh kita berteman dengan dukun. Kalau teman kita, kalau orang itu adalah dukun dan kita tahu profesinya sebagai dukun, maka ini bukan orang yang baik untuk dijadikan sebagai teman. Kita harus menjauh darinya ya. Kita menjauh dari orang ini ya, karena
profesinya sebagai dukun itu akan menurunkan laknat Allah ataupun kita katakan azab dari Allah, musibah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jauhi orang seperti ini. Nah, tapi kalau dia bukan, mereka teman-teman kita itu bukan dukun, tapi suka misalnya cerita-cerita tentang ya ramalan-ramalan kan begitu ya, tentang bintang-bintang. Wah, bintang kamu apa? Wah, bintang kamu ini ya. Nah, ini bulan ini kamu begini ini nasibnya. Nah, untuk teman-teman seperti ini ya tentunya ini bukan teman yang tepat untuk dijadikan sebagai khalil atau sebagai teman dekat. Ya, karena Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali kepada orang mukmin. Ya, nah untuk menjadi teman dekat jangan jadikan ini sebagai orang-orang seperti ini, orang-orang fasik atau orang-orang awam itu sebagai teman dekat. Tapi kita mengenal mereka, bermuamalah dengan mereka, ya maka muamalah kita dengan mereka itu adalah muamalah al-munasahah. Ya, at-tawasi bil haqqi, tawasi bis sabri, tawasi bil marhamah. Kewajiban kita adalah menasihati mereka, ya tegur mereka, amar ma'ruf nahi mungkar kita, ya. Nah demikian ikhwan fillah, ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Ya, berilah maaf. Ya, kemudian suruhlah orang kepada yang ma'ruf. Kemudian palinglah dari orang-orang yang jahil. Nah demikian. Jadi kita beri nasihat kepada mereka. Ya, kita beri nasihat kepada mereka. Fulan, itu tidak benar perkataan seperti itu. Kita tidak boleh percaya kepada ya bintang-bintang seperti itu. Ya. Nah itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Nah demikian. Dengan cara yang tentunya dengan cara yang hikmah, sabar dan marhamah. Ya, dengan kasih sayang. Ya tidak ya kita caci maki dia dan lain sebagainya, karena dia tidak paham, dia tidak mengerti kan begitu ya. Kebanyakan manusia sekarang ini kan tidak mengerti. Nah kalau dia dilarang dari satu hal yang biasa mereka lakukan, maka pertama kali yang muncul dari mereka adalah penolakan. Nah itu ya kita harus memakluminya ya, karena jauhnya manusia sekarang ini dari Islam. Nah demikian. Itu yang pertama. Jadi lihat orangnya siapa. Kalau dukun ya jangan, ya kita diperintahkan untuk menjauhinya. Kalau ya kita katakan mereka ya orang-orang awam, bukan dukun, ya cuma mereka adalah orang-orang yang jahil tentang agama, maka muamalah kita kepada mereka adalah ya nasihat. Nah demikian. Nah, tapi jangan jadikan mereka sebagai teman dekat. Nah jadi itu ada tanya itu. Kita kenal dengan banyak orang ya, kita bermuamalah dengan banyak orang ya. Tapi menjadikan manusia ataupun orang sebagai teman dekat kita, maka itu harus pilih-pilih ya. Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan, janganlah kamu berteman dekat, berteman karib kecuali dengan orang-orang yang beriman. Demikian. Adapun yang kedua ya perkataan kita ya terserah atas kehendak Allah ya gitu ya. Nah itu mungkin perlu diperhalus ungkapannya ya, kita katakan ya masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini adalah satu ungkapan yang dinukil dari para salaf. Nah demikian. Atau ya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi, qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, itu adalah takdir Allah, semua adalah dengan ketentuan Allah. Jika Allah berkehendak pasti akan terjadi. Nah, jadi ungkapan itulah yang kita pakai ya. Memang semua terserah Allah Subhanahu wa taala, tapi ya mungkin ungkapannya perlu diperhalus ya dengan ungkapan yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ataupun yang digunakan oleh para salaf dahulu, seperti qadarullah wa masya'a fa'al, atau qadar masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi kita juga harus membiasakan ungkapan-ungkapan yang syar'i seperti ini, karena itu lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz, dan terus selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari pendengar Radio Muslim di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ya Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana jika kita memilih hari baik untuk pernikahan dengan pertimbangan kemungkinan undangan lebih banyak, waktu untuk menghadiri di
di pernikahan tersebut. Semisal hari Ahad atau hari libur, dan akad nikahnya dilaksanakan di hari Jumat yang seperti kita ketahui bahwa hari Jumat merupakan afdalul ayyam. Bolehkah dengan hal tersebut? Dan satu lagi, adakah syariat nikah dilaksanakan di masjid? Silahkan. Ya, Barakalafiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama, ya tentunya tidak kita hindari sebutan hari baik, karena itu berkonotasi ada hari yang tidak baik. Ya, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan kecuali kita berada dalam keadaan muhrim, mengenakan ihram. Nah, itu nggak boleh kita menikah atau menikahkan, kan begitu ya, dilarang, nggak sah. Selain itu silakan, nggak ada larangan. Bahkan hari raya kita kawin juga nggak mengapa. Ya, akad nikah hari raya gitu tidak mengapa. Ramadan, satu Ramadan atau akhir Ramadan, pertengahan Ramadan, mau nikahnya nggak ada larangan. Selama kita ya satu tadi ya, tidak dalam keadaan muhrim. Nah demikian. Bulan apapun silakan. Ya, tidak ada larangan ya, di dalam Islam. Dan tidak ada juga ketentuan hari yang afdal di dalam melakukan pernikahan. Ya, 7 hari itu semuanya bagus. Mau hari Jumat, mau hari Senin, mau hari Ahad. Ya, tapi kalau kebetulan tidak ada keyakinan yang melatar belakanginya, ya, tidak ada keyakinan apa-apa yang melatar belakang, karena kebetulan saja hari libur inilah pilih hari ini. Nah itu tidak mengapa, ya. Wah, kalau misalnya hari liburnya hari Jumat, ya pilih hari Jumat, ya tidak mengapa. Hari Sabtu karena orang-orang pada libur, ya itu tidak mengapa, asal tidak dilatar belakangi dengan suatu keyakinan yang jahiliyah tadi. Nah demikian. Jadi hindari sebutan istilah hari baik. Oh, ini hari baik ini. Karena konotasinya ada hari yang tidak baik. Ya, dan menyebutkan hari itu tidak baik itu sama dengan sebut dahar, mencela masa yang dilarang di dalam Islam. La tasubud dahar fa innallahu wad-dahr. Janganlah kamu cela masa karena Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan masa. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu atas jawaban Ustaz. Dan untuk selanjutnya masih di pesan singkat, ya ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Fadli di Rempoa Jakarta dan penanya lainnya yaitu Iwan di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering kita lihat di televisi ataupun di media-media yang lainnya, ada acara-acara di situ yang kita lihat ada unsur sihirnya. Bagaimana orang yang menontonnya dan orang yang hadir di situ, apakah juga terkena dosa yang mendapat ancaman dari Rasulullah SAW? Iya, itu terkena ancaman, sama seperti mendatanginya, sama seperti mengundangnya, sama juga menyaksikannya dan kita menikmatinya. Ya, hukumnya sama sebenarnya. Ya, kita tidak boleh melihat hal-hal semacam itu. Ya, melihat hal-hal yang semacam itu, tontonan-tontonan sihir ataupun perdukunan ramal, kan begitu ya. Nah, itu tidak boleh dan diharamkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sama halnya kita mendatangi dukun tadi ataupun kita mengundang dukun ke rumah kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk selanjutnya masih di pesan singkat, ya ada beberapa pertanyaan senada pula, di antaranya dari Timin di Karawang dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana jika kita memiliki saudara yang berprofesi sebagai dukun? Apakah jika kita main ke rumahnya, bolehkah kita untuk memakan makanan yang disuguhkan olehnya? Dan kita ketahui bahwa penghasilan dia tidak ada yang lain dari hal tersebut, Ustaz. Ya, menjauhi hal-hal seperti itu lebih selamat bagi agama kita, ya. Nah demikian. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram, ya neraka lebih pantas untuknya. Dan itu juga dapat menyebabkan doa kita terhalang nanti dan menjauhinya adalah lebih selamat. Nah demikian. Ya, jika kita yakini bahwa ini ya memang dukun, kan begitu ya. Nah, dan tidak ada profesi lainnya baginya selain melakukan praktik perdukunan itu. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kewajiban kita kepadanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita datang kepadanya karena dia masih saudara ataupun masih karib kerabat kita, maka kedatangan kita itu adalah dalam rangka untuk menasihatinya.
ya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, ya tentunya dengan cara yang baik ya. Nah demikian kita jelaskan kepadanya, mudah-mudahan dia mendengar nasihat kita. Nah demikian, dan berhenti dari praktek perdukunannya. Nah menyambung tali silaturahim tetap dilakukan, namun dengan apa? Dengan cara yang selamat bagi agama kita dan bagus bermanfaat juga bagi agamanya, ya bagi dia, yaitu dengan memberikan nasihat, ya nasihat yang baik kepadanya, nasihat yang hak, nasihat yang sabar, nasihat yang penuh kasih sayang kepadanya agar dia berhenti dari praktek perdukunannya. Tapi kalau kita datang ya justru untuk bercengkrama, bercanda, kemudian kita ya larut dengan dalam pembicaraannya. Nah, ini boleh jadi lama-lama kita yang simpati itu muncul, itu simpati kepadanya, ya suka kepadanya. Akhirnya kita ya tidak berani untuk melarang ataupun menyalahkan perbuatannya. Nah ujung-ujungnya ini bisa saja kita justru nanti ikut-ikutan melakukan ataupun mempercayai praktik perdukunannya. Waliyadzubillah. Jadi kita tutup pintu itu, ya. Nah demikian. Nah jadi kalau bukan untuk ada gangguan sedikit. Waraihwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi sudah dijelaskan bahwa pertanyaan tentang apabila kita memiliki karib kerabat yang dia adalah notabene-nya adalah seorang dukun, maka di sini ya kita tetap ya menyambung tali silaturahim dengannya. Ini berdasarkan hadis Asma binti salah seorang sahabiah ya, yang ibunya itu masih musyrik, tapi Nabi SAW tetap menyuruhnya untuk menyambung tali silaturahim dengannya. Nah itu musyrik. Nah di sini tentunya ya tingkatannya di bawah itu ya. Jadi kita tetap menyambung tali silaturahim dengannya. Tapi bagaimana bentuk menyambung tali silaturahim dengannya? Yaitu dalam bentuk munasahah ataupun amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kita datangi dia dalam rangka untuk memberikan nasihat ya kepada saudara kita itu ataupun kepada karib kerabat atau famili kita itu. Ya, memberikan nasihat itu bermacam-macam sarananya. Ya bisa kita berikan buku kan begitu ya, ataupun CD-CD tentang ya haramnya praktek perdukunan dan demikian. Walaupun ya dia tentunya tidak menyukainya kan begitu ya, tapi itu harus kita sampaikan kepadanya karena itu merupakan kewajiban kita. Ad-dinu an-nasihah. Apalagi dia bukan hanya sekedar ya kita katakan orang muslim, saudara kita sama muslim, ya dia bahkan adalah karib kerabat kita. Maka kita harus menyampaikan nasihat yang baik kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan, dan mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dikarenakan waktu yang sudah tidak mencukupi, dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz, silakan. Ya ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita telah membahas dosa besar yang ke-46, yaitu praktek perdukunan. Jadi kita dilarang ya oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan praktek perdukunan. Ya kemudian ya kita juga dilarang untuk mendatangi dukun ya dan tukang ramal. Ya, baik itu kita yang mendatanginya langsung atau dukun itu yang kita undang datang ke rumah kita. Kemudian kita juga diharamkan dan dilarang untuk mempelajari ilmu, melakukan praktek perdukunan langsung maupun tidak langsung. Ya, sebagai dukun langsung ataupun kita melakukannya. Ya, dengan alat-alat seperti dengan kartu dan sejenisnya. Kemudian yang berikutnya, kita juga diharamkan untuk mempelajari ilmu perdukunan, ilmu ramal, ilmu nujum dan sejenisnya, karena itu termasuk sihir, ilmu sihir. Nah, kemudian kita juga dilarang untuk mengajarkannya kepada orang lain. Nah, demikian khairuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran kita pada hari ini,
yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kita katakan keburukan dunia dan akhirat, dan menjadikan kita orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan melaksanakan yang terbaik darinya. Dan demikian saja, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.